Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Mr. Fu. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit melalui software KineMaster. Ya, KineMaster seperti yang kita ketahui, ya, ya, seperti yang kita ketahui KineMaster itu software editing yang sangat populer. Dan dulu pengalaman ketika saya masih mencari-cari software untuk edit video di aplikasi Android sekitar 3, 4, 5 tahun yang lalu, itu sebelum ketemu KineMaster itu agak kesusahan ya, atau intinya ketika saya berjumpa dengan KineMaster itu seperti sebuah saya menemukan oase di padang pasir ya, seperti itu untuk editing di Android. Nah, ini bisa dicari di Play Store ya, tapi biasanya harus bayar ya untuk dapat full versionnya, yaitu yang tidak ada watermarknya. Oke, nanti mungkin kita bahas di dalam aplikasinya. Ini KineMaster, kita buka. Ini saya sudah install. Langsung kita buat ya. Di sini ya. Proyek untuk membuat proyek baru. Oke, saya klik. Oke, saya pilih rasio 16:9. Rasio dimana rata-rata layar HP, walaupun sekarang layar HP ada HD plus ya, dan seterusnya ya. Kapan-kapan kita akan bahas terkait rasio layar atau rasio video ya, gitu. Oke, ini adalah tampilan antar muka dari KineMaster ya. Di sini ada sebutnya adalah layar utamanya ya, untuk melihat preview video yang kita edit. Kemudian di sini ada timeline ya, nanti video yang kita edit ya kita potong-potong ya, atau kita rombak, kita kasih fitur, kita kasih efek dan lain sebagainya ya, kita mainkan audionya, kita atur semacam lain-lainnya itu melalui timeline. Di sini namanya timeline ya. Oke, nah kemudian langsung saja langkah pertama, ketika kita ingin menambahkan video, kita bisa browsing melalui media ya, melalui media. Langsung kita buka. Nah, video mana saja yang ingin kita edit, yang akan kita tambahkan ke timeline itu, kita harus tahu di mana lokasinya. Misalkan di sini saya habis merekam gambar melalui kamera HP, maka saya akan membuka folder kamera di sini untuk video yang sudah saya ambil dengan kamera HP itu saya mau edit lewat KineMaster ini. Maka saya klik kamera. Nah, saya tinggal pilih video mana yang akan saya edit. Nah, kebetulan saya akan mengedit video yang ini. Nah, oke. Nah, ketika begitu videonya disentuh, ini langsung videonya masuk ke timeline KineMaster. Ya, artinya ini udah siap untuk diedit. Kalau misalkan mau menambahkan video yang lain, ya, ini tinggal disentuh video yang mana yang ingin ditambahkan ke dalam timeline. Sekarang saya mau menambahkan video yang ini, maka saya akan sentuh video itu, maka dia masuk ke dalam timeline. Jika ingin menghapusnya, tinggal kita pilih videonya ya, kemudian kita klik ya hapus di pojok kiri, kita pilih ya, maka dia akan terhapus. Nah, begitu juga ketika kita mau menambahkan gambar pun juga bisa. Misalkan saya ingin menambahkan gambar ini ya, maka saya pilih, saya sentuh saja gambarnya, maka dia masuk ke dalam timeline. Mudahnya ya. Oke, ini akan saya hapus lagi ya, karena saya akan hanya mengedit gambar ini. Nah, ini ya video yang akan saya edit. Nah, kemudian di timeline ini ada fitur atau hal yang bisa lakukan, hal yang bisa kita lakukan. Mohon maaf ya belibet. Nah, yang pertama bisa kita perkecil timelinenya ya, untuk memudahkan kita menggeser, atau misalkan
bisa kita perpanjang untuk memudahkan untuk kita mengambil detail ya. Misalkan ini terlihat titik dua tangan saya itu menjauh ya. Nah, ini saya perbesar timeline, saya perpanjang timelinenya supaya ketika digeser ini lebih detail ya, bagian mana yang akan kita potong ya, seperti itu. Nah, kalau untuk misalkan kalau panjang ini kan lama yang gesernya, misalkan kita ingin sampai di bagian ujung video, maka bisa kita perkecil lagi ya dengan kita cubit layarnya ke dalam ya. Oke, cubit ke dalam lagi, cubit ke dalam lagi, cubit ke dalam lagi. Nah, sekarang jadi pendek. Ini bukan memperpanjang atau memperpendek durasi video ya, bukan. Tapi ini hanya untuk memperpanjang atau memperpendek timelinenya saja ya. Gambar di timeline ini supaya mudah untuk diedit lagi. Oke, yang pertama untuk fitur selanjutnya yaitu kita akan menggunakan fitur potong. Nah, untuk memunculkan menu editing, maka kita pilih video yang akan kita edit, kita sentuh ini bagian video ini ya, terus ketika sudah berwarna kuning seperti ini ya, kuning, maka artinya ini sudah muncul menu editingnya di sebelah kanan ini ya. Nah, tinggal mau kita apakan, kita akan coba fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama, menu editing yang paling populer ya, yang digunakan oleh orang adalah menu potong ya, menu trim. Nah, di sini ada gambar diwakili simbolkan dengan gambar gunting, itu untuk memotong. Ya, kita cek saja, kita klik guntingnya. Nah, ini ada trim to left, trim to right, sama split at playhead ya. Nah, ini namanya playhead ya, oranye ini ya, namanya playhead, dan juga garis ini namanya playhead ya. Oke, playhead ini bisa kita gunakan sebagai pisau untuk memotong ya. Oke, jadi misalkan saya mau membuang bagian dari playhead ke kanan, maka saya klik trim to right of the playhead. Nah, trim potong ya ke kanan, sebelah kanan dari playhead. Oke, maka ketika saya klik trim to right playhead, maka sebelah kanan dari playhead tersebut, garis oranye atau jingga tersebut akan hilang ya. Saya kembalikan lagi, misalkan mau diunduh atau undo, bisa klik di sini ya. Ini saya undo. Oke, kembali lagi. Kalau trimnya sebelah kiri playhead, ya nanti yang hilang sebelah kirinya playhead ya. Misalkan saya trim to left, maka yang hilang sebelah kirinya. Oke. Nah, kalau mau ngambil di tengah-tengah berarti kita potong menggunakan playhead itu sendiri, kita split. Misalkan saya mau menghilangkan bagian sini sampai sini misalkan. Ini mau saya hilangkan. Nah, maka kita nanti harus memotongnya, kita split ya dari bagian ini dan bagian ini. Kemudian kita hapus bagian tengahnya. Ya, oke. Misalkan dari sini tadi saya split at playhead ini ya. Ya, jadi 2 sama bagian sebelah sini. Karena saya ingin menghilangkan yang bagian tengahnya, saya pilih, saya split lagi. Oke. Nah, kemudian tinggal dihapus yang tengah dengan klik delete. Ya, hilang bagian tengahnya. Oke, itu adalah untuk cara memotong video ya dengan KinoMaster. Oke. Selanjutnya menu apa lagi di bagian yang muncul ketika timeline ini menyala. Kemudian ada menu speed control, ini untuk mengatur kecepatan putar video ya. Misalkan mau 1 kali itu berarti kecepatan normal, 4 kali berarti dipercepat 4 kali lipat kecepatannya ya. Kita play, coba kita oke. Kecepatannya akan naik ya. Ini belum bisa smooth ya karena spek HP-nya
berpengaruh, dan juga mungkin karena belum di render ya. Ini saya speednya saya kembalikan ke angka 1. Oke, jadi kecepatannya normal lagi. Setting audionya, pertama yang kita butuhkan adalah ya, udah normal kecepatannya. Nah, kemudian menu apa lagi yang muncul ketika kita pilih sebuah video di timeline, yaitu ada speed control, ada rotate atau mirroring. Nah, ini kita bisa atur. Ketika kita putar, ya dia akan berputar gambarnya. Ya, ini berfungsi untuk ketika mungkin ada kesalahan orang ya mengambil gambar itu HP-nya kebalik. Ya, ini bisa kita edit di sini. Atau mirroring. Nah, biasanya selfie ya, misalkan ngevlog pakai kamera selfie, biasanya di kamera itu ada pengaturan mirror. Nah, ternyata kalau misalkan nggak sesuai dengan keinginan kita, ternyata bisa kita edit di sini, kita mirror kembali sehingga ke posisi normal. Oke. Nah, ini sudah. Kita coba menu mirrornya. Oh, ini masih mirror ya. Saya kembalikan ke normal. Oke. Selanjutnya fitur apa lagi di sini? Ada color filter. Ini untuk mengubah warna saja sesuai mood yang diinginkan oleh sang pengedit ya. Oke. Kalau sudah kita oke. Nah, cuman saya akan kembali ke warna asal saja, saya undo. Oke. Selanjutnya ada menu color adjustment. Nah, ini misalkan menemukan video yang terlalu gelap, video yang terlalu terang, ini bisa kita atur di sini keterangan dan kecerahannya. Oke. Ini untuk kontrasnya. Oke. Kemudian ini untuk saturasi warnanya. Semakin ke atas, maka semakin pekat warnanya. Yang hijau jadi hijau banget, yang biru jadi biru banget. Ya, begitu sebaliknya ketika ini turun, ya warnanya akan memudar dan akhirnya menghilang. Nah, oke, ini sesuai selera ya. Oke, kalau sudah bisa diklik centang di sini. Tapi saya tidak akan mengedit warnanya. Nah, kemudian ada volume envelope. Nah, ini untuk menaik turunkan suara. Jadi kita aktifkan menu envelope tadi, volume envelope, maka akan muncul suara di sini. Muncul volume suara video tersebut berupa garis. Yang ketika garis ini datar berarti suaranya adalah stabil, flat. Tapi kalau garisnya turun maka suaranya volumenya akan ikut turun. Kalau garisnya naik, volumenya akan ikut naik. Misalkan di sini saya pingin dari bagian ini sampai sini itu suaranya hilang atau rendah. Kemudian misalkan setelahnya saya ingin suaranya naik, maka bisa kita lakukan. Ya, dari sini saya tambah menu note-nya ini. Saya tambah, ini ada titik berwarna oranye muncul. Nah, kemudian di bagian sini saya tambah lagi. Ya, sekarang ada dua untuk envelope-nya, titik envelope-nya. Nah, ini bisa kita turunkan suaranya dengan bulatan ini. Nah, ini ketika garisnya turun berarti suaranya ikut turun. Oke. Nah, ini sudah sesuai yang saya inginkan. Bagian di sini saya ingin suaranya pelan, kemudian perlahan atau langsung naik normal. Nah, misalkan dari mulai bagian sini saya ingin suaranya naik, maka garisnya kita bikin naik. Kita tambah lagi titik di sini satu. Dan kita naikkan sini tambah satu titik untuk menaikkan. Oke, naik. Kemudian ini dari titik sini saya naikkan juga. Oke, jadi suaranya naik turun sesuai dengan keinginan kita. Kita menggunakannya sesuai kebutuhannya. Oke, misalkan ya dari sini, dari pelan untuk naik ke atas seperti apa kita play. Channel kanan dan kirinya. Untuk channel kanannya ini dari main mix ini yang keluar.
komputer 2 ini untuk zoom komputer 2 melalui USB audio capture ya. Kita cek. Sudah sampai ke bagian itu? Oh, sudah ya. Mungkin tidak terlalu signifikan ya untuk perubahannya karena ini grafisnya hanya cuman selisih sedikit ya, pendek ya. Oke, kalau misalkan mau lebih ekstrim ya misalkan kita turunkan, kita hilangkan seperti ini. Hampir hilang kayak gini mungkin nanti akan terasa sangat perbedaannya. Oke, selanjutnya ini saya mau kembalikan dulu untuk envelope-nya supaya suaranya rata ya. Oke, karena saya ingin suaranya rata. Ini saya naikkan lagi. Sini saya sudah naik, sini saya turunkan. Ini saya turunkan. Oke, jadi suaranya ini flat. Ya, kemudian untuk kali ini kita akan Oke. Itu ya, terus ada menu apa lagi? Sini audio filter untuk filter suaranya ya. Oke. Ya, kemudian untuk kita akan membahas ya, ini sesuai selera dan kebutuhan aja penggunanya ya. Kita akan membahas tentang setting audionya. Oke, saya pengen pakai normal saja efek suaranya. Nah, kemudian ada menu apa lagi nih? Vignette ketika kita ingin menampilkan suasana hitam di pinggir-pinggiran gambar kita. Oke. Videonya lebih artistik atau sebenarnya ini juga bisa meningkatkan fokus pemirsa ke bagian tengah video. Ya. Oke, itu untuk menu di timeline ini. Ya, secara umum. Nah, kemudian ada menu crop. Ini kita crop saja untuk mengecrop video. Dan model cara mengcropnya adalah dengan kita klik cropnya. Nah, terus bagian mana yang mau di crop? Ya, posisinya ini posisi awal dengan cara di drag. Nah, kayak gitu. Jadi lihatlah perubahan bagian di sini. Nah, ketika kita geser-geser itu adalah bagian yang kita crop. Ya, kayak gitu. Nah, berarti di sini kita klik sama dengan ketika kita ingin full cropnya sama ya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, atau misalkan mau crop secara perlahan, maka bisa kita manfaatkan start position dan end position. Misalkan saya start positionnya segini, nanti ketika end saya ingin tambah penuh. Nah, tambah penuh segini. Ya, lihat bagian ini ya. Oke, tambah seperti ini. Maka ketika kita play hasilnya seperti ini. Ya, kemudian ini akan pelan-pelan membesar hingga tampak penuh. Ya, sesuai dengan pengaturannya tadi di crop. Ya, tapi saya ingin videonya tampak penuh dari awal sampai akhir, maka ini saya lebarkan lagi dan saya klik centang. Saya klik sama dengan. Nah, itu untuk crop. Dan untuk suara ini mengatur volume video. Kita atur ke atas maka volume video ini akan semakin kencang. Ya, kayak gitu. Tapi jangan sampai pecah suaranya. Oke. Nah, kemudian saya ingin menambahkan background suara, yaitu saya dengan mengklik audio di sini. Nah, di sini kebetulan saya punya file download. Ya, akan saya putar dulu. Oke, saya akan menggunakan ini. Saya tambah dengan mengklik tanda plus. Oke,
ya ternyata hanya durasinya 47 detik ya. Supaya terus lanjut saya tambah plus lagi, karena biar lagunya tetap main dari awal sampai akhir. Oke. Oke. Oke, cara menggeser-geser menggeser-geser bagian yang ada di timeline adalah dengan menekan pada bagian yang mau dipindah ya, langsung ya ditekan yang lama ya, kemudian akan ada getaran sehingga bisa kita geser-geser, getaran dari motor vibrasi HP biasanya. Nah itu kalau kita sentuh sekali maka yang muncul adalah menu tadi. Oke, satu lagi ini saya tambah, bukan di media ya, di audio. Di saya punya aset yaitu ini saya tambah. Oke, nah kita play. Ya ternyata suara musiknya lebih keras dibandingkan suara saya, maka akan saya jadikan lagu ini sebagai background. Caranya adalah kita klik audionya, kemudian kita nyalakan background di sini. Oke, saya nyalakan background. Jika dia menyala sebagai background maka dia akan berubah menjadi warna abu-abu. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita atur volumenya dengan cara kita klik videonya dan kita klik menu audio sini. Ya, volume kita klik, kita pencet. Nah, di sini ada simbol background ya, simbol background tadi yang sama ya. Dan ini simbol volume. Ya. Mana tadi? Simbol volume. Nah, ini berarti volume video utama, ya, ini volume background. Nah, backgroundnya apa yang sudah kita buat dari warna hijau tadi menjadi abu-abu. Nah, langsung saja supaya backgroundnya berwarna kecil maka ini volumenya kita turunkan. Kemudian ini sedikit saya naikkan. Oke, kita cek. Ya, kemudian untuk kali ini kita suara saya sudah lumayan terdengar lebih jelas. Nah, ini akan saya perkeras lagi suaranya, saya naikkan volumenya. Oke, cukup. Pertama yang kita butuhkan adalah track ini untuk masuk ke dalam mixer. Oke, masih terlalu keras suaranya, saya turunkan lagi di 85. Oke. Ya, kemudian untuk yang satunya. Oke, sudah cukup. Dan saya akan menambahkan tulisan yaitu dengan klik layer dan teks ya. Oke, saya akan tulis. Oke. Fontnya saya ganti. Sudah berubah ya fontnya ya. Oke. Nah, ini untuk menu fontnya ya. Udah banyak. Yang mungkin kapan-kapan bisa kita bahas ya. Oke. Sudah. Videonya udah lumayan siap. Ini saya cek lagi aja. Untuk cropnya ini kok kayaknya nggak pas ya. Oke. Nah sekarang muncul tulisan ini. Saya perlebar lagi. Timelinenya saya perlebar supaya mudah pengeditannya. Oke. Ini saya panjangkan. Ya,
ada lingkaran putih itu adalah sentuhan jari saya ya. Ya sampai selesai karena saya ingin muncul logo atau tulisan Mr. Fu itu sampai selesai. Oke. Udah, makanya tulisannya nempel di situ. Nah, selanjutnya bisa kita ekspor ya. Ekspornya dengan klik di sini. Ekspor. Nah, langsung kita klik ekspor. Nah, demikian ada cara mengedit melalui KineMaster dengan yang sangat sederhana. Nanti kawan-kawan mungkin kita bahas di bagian-bagian lain, menu-menu lain yang mungkin tadi muncul dan belum sempat terbahas. Ya, semoga saja nanti bisa ke depan kita buatkan video. Syukron. Ya, yang mau bertanya bisa di kolom komentar atau yang kenal saya bisa japri via WhatsApp pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.